Sebelum kita mulai ya, saya boleh bertanya nggak kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, ya? Yang hadir hari ini tentunya teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya, betul ya? Nah, apabila Anda ingin membangun bisnis di Living for You, minimal saya harus tahu dulu nih, kira-kira teman-teman ini kiranya untuk bisa menghasilkan penghasilan di Living for You dengan cara apa saja? Ya, sambil kita ngobrol ya, tunggu sebentar lagi saya akan start langsung di materi saya, tapi saya ingin tahu lebih banyak dulu bagi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Boleh nggak diketik di kolom chat ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan di Living for You dengan cara apa? Bebas. Anda bisa menjawab apapun. Saya ingin tahu di kolom chat, tolong. Thank you, teman-teman. Bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis Living for You ini? Silakan teman-teman di kolom chat. Saya perlu minimal 5 partisipan ya untuk menjawab pertanyaan saya ini. Oke, dari FMDC Jin Malang ya. Mengembangkan tim. Oke. Mas Fijar menjalankan bisnis distributor melalui perusahaan Living for You. Duplikasi dari Ibu Elmina, Ibu Mimip, jual produk, rekrut, dan duplikasi. Pak Winarko mengembangkan jaringan dan melayani pelanggan. Luar biasa ya kalau Pak Winarko ini sangat paham ya untuk membangun bisnis kita juga. Gabung dengan komunitas bisnis dengan cara duplikasi membangun tim. Frida, oke. Ya ini teman-teman dari banyak dari Malang ya. Oke, ada lagi? Oke, presentasi dengan tiada henti. Wah, ini. Oke, teman-teman, thank you teman-teman yang sudah menjawab ya duplikasi. Baik. Jadi hari ini saya akan sama-sama ya sebenarnya apa yang dijawab oleh teman-teman semua yang di sini ya membangun jaringan dengan cara yang benar dan ikuti sistem Bu Liliwati. Oke. Baik, thank you teman-teman yang sudah menjawab di kolom chat ya. Jawaban yang dari teman-teman sebenarnya tidak ada yang salah ya, sebenarnya benar ya. Nah, cuman hari ini saya akan merangkum bagaimana Anda tahu ya benar-benar cara yang membuat Anda ini bisa membangun aset ya, intinya sebuah aset yang aset itu akan menghasilkan sebuah passive income. Suaranya kecil, sebentar. Mas Pijar bisa dibantu apakah suara saya kecil? Di saya jelas, Pak Dodo. Mungkin Bu Indrawati boleh dinaikkan kembali volumenya ya. Oke, Pak Santo aman. Thank you Pak Santo. Oke, baik. Ya, mungkin dari Ibu Indrawati bisa di anu ya, perbesar dari volume. Baik, teman-teman. Jadi saya akan izinkan share screen dan mungkin ya karena kondisi cuaca di Surabaya kurang bagus ya. Jadi saya izin untuk off cam ya untuk hari ini agar materi bisa berjalan dengan lebih lancar. Oke? Oke, teman-teman, saya akan mulai dengan materi kita bagaimana untuk membangun aset di bisnis industri network marketing. Oke, izinkan saya off cam dulu ya. Mas Fijar, tolong dibantu apabila slide saya sudah tampil ya. Share screen saya. Sudah tampil full screen, Mas Fijar? Aman? Oke, slide sudah tampil, aman? Oke, baik. Teman-teman, kita mulai ya membangun aset di network marketing. Ya, bagi teman-teman yang sering mengikuti bisnis talk kita secara rutin ya, tidak terlepas kita dibahas selalu ya membangun aset untuk menghasilkan passive income. Nah, hari ini saya akan membahas lebih dalam ya. Dan di sini ada materi-materi revisi dikit ya dari basic training yang pernah teman-teman mengikuti. Apabila teman-teman ada yang belum mengikuti, nanti bisa cari tahu kepada pengundang Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan materi atau Zoom yang sebelumnya. Tentunya kita selalu diajarkan kita memiliki dua tahap ya membangun aset di industri kita ini. Satu adalah merekrut, kedua adalah duplikasi. Ya, tentunya ini banyak teman-teman yang sudah tahu. Nah, hari ini saya ingin membahas lebih dalam mengenai bagaimana cara kita merekrut dan apa pentingnya duplikasi. Oke. Nah, kita akan masuk ke tahap satu dulu, merekrut. Ya, cara merekrut tentunya di sini banyak ya.
Kalau merekrut ini tidak terlepas dengan namanya presentasi, follow up, dan closing. Nah, maka di sini Anda harus tahu dulu bagaimana Anda bisa mengclosing. Rahasia closing itu seperti apa? Ini paling inti ya. Kenapa? Ya karena banyak orang itu jago presentasi, ya, tetapi lemah di bagian closingnya. Akhirnya di presentasi, tetapi tidak banyak yang closing. Ya, itu ada follow up dan lain-lain. Nah, proses dari closing tentunya saat kita presentasi, ya, jangan hanya Anda yang bercerita. Banyak orang yang jago presentasi, terlalu banyak bicara. Loh Pak, kenapa? Kalau presentasi harus kita yang menyampaikan. Betul. Tapi saking Anda terlalu semangatnya, Anda lupa untuk mendapatkan hot button dari prospek Anda. Jadi Anda itu harus mendapatkan hot button dari prospek Anda. Itu yang pertama. Ya. Kedua, open mind dan pecahkan mental block. Karena bisnis kita ini kan bisnis yang tidak semua orang bisa menerima, ya, network marketing. Nah, maka dari situ banyak orang yang memiliki mental block. Bagaimana kita untuk mengetahui apa yang ada di pikirannya, ya, tentunya mental blocknya, dan kita harus tahu cara untuk memecahkan yang ada di pikirannya. Yang ketiga adalah jelaskan konsep bisnis kita. Karena apa? Banyak orang tidak paham bisnis kita. Oke, nah bisnis kita adalah sebuah bisnis yang menggunakan sebuah sistem, membangun sebuah aset, dan akhirnya kita akan menghasilkan yang namanya kekuatan faktor kali. Disitulah kita akan mendapatkan sebuah penghasilan secara pasif ya, atau disebut dengan pasif income. Oke, satu, temukan hot button. Ya, kalau Anda di sini ya hanya fokus ke presentasi itu bahaya. Anda harus bisa menggali dengan pertanyaan. Ya. Jadi di sini semua Anda harus bisa menggali sebuah pertanyaan. Tentunya untuk semua itu Anda harus melakukan persiapan ya. Tidak mungkin Anda presentasi tanpa melakukan sebuah persiapan. Nah, cara menggali informasi ya agar untuk mengetahui apa yang dia butuhkan di bisnis kita ini. Ya, jadi bukan Anda yang menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada dia, tapi Anda harus tahu apa yang dia butuhkan dari bisnis kita. Ya, jadi ini yang disebut dengan menawarkan sesuai dengan hot button. Ya, bagaimana caranya kita bisa menemukan hot button? Ya, di sini singkat ya. Ini sudah pernah ada di basic training, menggali form. Jadi sebelum Anda presentasi, jangan selalu langsung masuk ke company profile, menjelaskan produk, menjelaskan business plan, masuk ke support system, akhirnya closing ya. Biasanya kurang mengena. Ya, di sini orang yang ingin Anda prospek itu bukan tujuannya hanya mendapatkan sebuah informasi, tapi harus tahu cara menggalinya. Pertama, Anda bercerita mengenai keluarganya. Ya, biasanya orang kalau diajak bercerita tentang keluarga itu biasanya semangat dan suka, dan di situ terbuka. Orangnya akan merasa dekat. Ya, ini pernah sudah di Business Talk, saya nggak akan panjang lebar di sesi ini ya. Occupation-nya, ya, bagaimana dengan pekerjaannya, apakah ada kesamaan dengan Anda, bagaimana dengan recreation-nya, hiburannya, apakah Anda bisa menemukan hobi yang sama misal dengan dia, ya, masuk ke pembahasan itu. Dan jangan lupa setelah Anda sudah mendapatkan informasi tentang keluarganya, pekerjaannya, kesenangannya, ya, tentunya Anda bisa menyesuaikan kiranya apa yang dia butuhkan di Living for You. Oke. Nah, terakhir harus bisa mendapatkan apa yang membuat dia termotivasi untuk bisa bergabung dan menjalankan bisnis. Ini yang terpenting ya. Jadi menggali form ya, ngobrol tentang keluarganya, tanya tentang pekerjaannya, bahas hiburan ya, dan pancing di situ, cari tahu apa yang kiranya membuat dia motivasi untuk menjalankan bisnis. Contoh, dia keluarganya ada dua anak. Yang saat ini satu mau masuk kuliah, satu mau naik ke SMA. Berarti dia membutuhkan sesuatu dong, ya. Dia membutuhkan dana ekstra. Bagaimana dengan pekerjaannya? Apakah dia seorang karyawan? Apakah dia seorang pengusaha? Ya, itu semua Anda harus bisa menangkapnya. Dan Anda harus mendapatkan motivasinya bagaimana hot button agar dia bergabung. Oke? Nah, setelah mengetahui dari formnya, ya, saat kita sudah mulai masuk presentasi, di sini ada 3 kunci yang paling dasar sebelum Anda melakukan presentasi. Ya, tadi ada persiapan ya tentunya. Kalau Anda tidak siap, ya, bahaya sekali. Terutama Anda harus paham tentang materi dong. Oke? Ya,
Visual 40%. Artinya pada saat Anda mengundang teman, mengundang orang ya, jagalah penampilan Anda. Bahasa tubuh ya, banyak orang yang saat presentasi itu menggunakan, mohon maaf, tidak menggunakan pakaian yang layak ya. Jadi image-nya itu belum apa-apa itu sudah minus ya. Jadi orang itu biasanya kalau ketemu dengan kita ya baru berkenalan ya 30 sampai 60 detik pertama itu adalah image yang paling masuk ya kepada dirinya ya. Jadi bagaimana penampilan kita, bagaimana bahasa tubuh kita itu harus jaga karena ini mewakili 40% ya tingkat bagus tidaknya Anda bisa mengclosing dalam presentasi dengan yang baik. Yang vokal, ya. Nah, vokal ini harus jelas. Volume harus bisa diatur, ya. Nggak boleh terlalu kecil, juga jangan terlalu keras, ya. Nah, yang penting intonasi harus bisa dimainkan. Jadi jangan terlalu datar. Banyak orang presentasinya bagus, dia menguasai materinya, tetapi dia tidak bisa memainkan intonasi. Jadi orang yang mendengarkan presentasi tersebut akan terasa boring, ya, merasa jenuh. Nah, itu bahaya sekali. Oke, verbal 25%. Jadi bagaimana Anda harus bisa memilih kata-kata yang menarik, ya, penguasaan materi ini sudah nggak perlu ditanyakan lagi ya. Kalau Anda tidak menguasai materi, saran saya jangan melakukan presentasi terlebih dahulu, ajaklah leader Anda atau sponsor Anda untuk melakukan presentasi bersama dengan diri Anda. Ya, ini adalah 3 kunci penting ya, bagaimana Anda bisa closing. Jadi banyak orang hanya fokus ke penguasaan materi. Ya, penguasaan materi 25%. Ya, bagaimana penampilan awal orang pertama ketemu Anda itu sudah 40%. Bagaimana saat Anda menjelaskan intonasi itu 30%. Ya, terakhir baru penguasaan. Ini 3 kunci pertama untuk menguasai presentasi. Lalu di sini kita juga harus tahu ya, tahap kita melakukan presentasi. Tadi kan kita sudah disebutkan ya, kita harus bisa menemukan hot button. Oke, apa yang harus dipersiapkan sejak awal sudah saya bahas. 3 tahap itu pertama adalah attract. Anda harus bisa membuka sebuah presentasi setelah Anda ngobrol dengan prospek Anda sudah kurang lebihnya mendapatkan hot button-nya, Anda harus bisa membuat orang tertarik, menceritakan fakta. Maka dari situ, ya di flip chart kita, di materi bisnis stock kita, semua berawal dari apa? Dari masa pandemi kita, ya 3-4 tahun yang lalu. Bagaimana pandemi ini memberikan dampak positif dan negatif, itu adalah sebuah fakta. Orang akan mendapatkan sesuatu dulu daripada Anda langsung masuk ke materi. Ya, membuat orang tertarik dulu, terbuka dulu. Setelah itu, setelah kita ceritakan sesuatu, kita harus bisa memberikan sebuah benefit atau solusi. Ya, bagaimana kita mengatasi kondisi perekonomian kita setelah melewati 3-4 tahun di masa pandemi. Ya, kita memberikan benefit dan solusinya. Oke. Nah, setelah Anda selesai presentasi, Anda harus bisa membuat sebuah closing statement yang membuat orang itu setuju kepada diri Anda. Ya, sebisa mungkin membuat orang itu sepakati, sependapat, ya, mereka bisa sampai mangguk-mangguk, oh ya, yang kita katakan itu benar. Nah, itu tingkat closing biasanya sangat tinggi. Oke, ini adalah tahapnya. Tentunya ini membutuhkan jam terbang ya. Jadi Anda harus sering melakukan pelatihan nantinya untuk bisa melakukan secara lebih baik, dan terus untuk lebih baik lagi. Oke, sekarang masuk ke 2. Ya, bagaimana kita harus tahu untuk mental block-nya ya. Jadi closing itu bukan hanya Anda jago presentasi, tapi Anda harus bisa menemukan mental block. Ya, mental block pernah saya bahas ya, mungkin ya di basic training ya. Oke, singkat aja, mental block adalah sebuah keyakinan yang salah tetapi sudah terbentuk ya di pikiran orang tersebut dengan berjalannya waktu yang cukup lama. Itu kita sebut sebagai mental block. Ya, jadi mungkin dia tidak mengalami langsung, tapi dia sering mendengarkan, ya. Nah, itu pun bisa masuk sebagai mental block-nya. Oke, tentunya mental block ini akan membatasi kita atau orang yang kita ajak ya itu untuk tidak bisa mendapatkan sebuah frekuensi yang sama. Ya, jadi kita harus bisa menemukan mental block. Kalau orang itu tidak bisa kita pecahkan mental block-nya, maka dia untuk melangkah ya untuk mencoba mempercayai ya untuk menimbulkan sebuah keyakinan itu susah. Dan di bisnis kita teman-teman semua tahu ya bahwa keyakinan ini penting sekali. Teman-teman yang hari ini bisa mendapatkan peringkat yang tinggi, mengachieve peringkat-peringkat yang luar biasa, penghasilan yang
luar biasa itu karena memiliki keyakinan penuh. Banyak orang yang di awal yang bergabung dengan Living for You, keyakinannya itu tidak ada, masih ragu ini, ragu itu, ya. Maka di situ kita jelas ya, maka mental block ini harus Anda buang jauh-jauh, ya. Tentunya dari diri Anda, ya, seperti di handling objection. Anda harus bisa melepas mental block diri Anda dulu, baru Anda bisa, ya, untuk mengatasi atau membuka mental block prospek Anda. Oke. 4 alasan utama penolakan di bisnis network marketing. Ya, jadi penolakan itu biasa. Ya, apabila Anda ingin belajar berenang, Anda nggak mungkin nggak mau basah. Ya, jadi Anda kalau mau menjalankan bisnis kita, penolakan itu biasa. Kalau Anda tidak mau ditolak, jangan jalankan bisnis network marketing. Ya, karena di bisnis networking Anda pasti ditolak. Ya, tidak mungkin ada presentasi 100% semua orang akan bergabung di bisnis kita. Oke. Pertama adalah kurangnya informasi, ya, atau mendapatkan informasi yang salah, atau cara penawarannya yang kurang benar, ya, dan terakhir adalah pernah join, mengalami kegagalan. Ya, ini adalah 4 alasan utama. Jadi Anda harus tahu bagaimana Anda bisa melakukan sebuah closing statement berdasarkan biasanya garis besar ya dari 4 hal ini. Kenapa sih mental block yang ada pada dirinya? Kenapa dia tidak terbuka di industri kita ini? Ya, pertama kurangnya informasi. Nah, biasanya kurangnya informasi adalah ada sebuah ketakutan atau ketidakyakinan sebelum mengetahui sesuatu. Ya, seringkali kalau kita tidak paham, ya, kita ada sebuah ketakutan. Maka dari situ Anda harus bisa memberikan informasi yang benar agar dia itu bisa mengurangi keraguannya, ketakutannya, kekhawatirannya. Ya. Nah, kalau orang biasanya tidak mendapat informasi yang benar, itu informasi yang didapatkan itu tidak lengkap biasanya. Mendengarkan, oh ternyata bisnis industri network marketing itu hanya eh, apa namanya menguntungkan yang di atas. Harganya itu di markup untuk bayar komisi katanya, ya. Maka di situ informasi yang didapatkan itu tidak lengkap, bahkan tidak benar, ya kan? Nah, maka di situ Anda harus bisa meluruskan, ya. Pentingnya wawasan yang lebih luas lagi, ya, karena di sini kita bermasyarakat, ya, apapun itu jangan pernah menolak apapun. Artinya ada informasi apa, ya, ada peluang apa, dengarkan dulu aja. Oke? Jadi kita akan mendapatkan sebuah wawasan yang lebih luas. Tentunya di situ akan sangat membantu ya untuk kita mau berusaha atau berbisnis apapun di masyarakat. Oke? Jadi kurangnya informasi itu yang pertama. Yang kedua, informasinya kurang tepat, salah. Ya, salah informasi, misinformation. Harga produk yang mahal untuk bayar bonus, ya kan? Hanya menguntungkan yang di atas, tadi sudah saya bahas, ya. Bisnis untuk orang yang nggak punya kerjaan katanya, pengangguran. Bisnis cari-cari orang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Saya sendiri, ya kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya pun sama. Pertama kali saya diajak masuk ke industri ini, ya ini, saya bilang ini adalah bisnis cari-cari orang, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pada saat di lapangan Anda prospek, mereka mengatakan hal-hal seperti ini adalah hal yang biasa. Berarti mereka mendapatkan informasi yang kurang benar. Dan itulah tugas Anda untuk membenarkan atau memberikan informasi yang benar. Ya. Berikutnya adalah cara penawarannya. Ya. Caranya kurang benar. Banyak orang itu rajin, ya, dia sering prospek, cuman caranya kurang kurang tepat. Akhirnya apa? Orang itu dibuat tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Akhirnya orang itu sudah melakukan sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya orang nggak suka sama yang menawarkan. Akhirnya orang yang sudah di intinya sudah bahasanya ilfil lah ya. Orang itu chatting atau telepon sudah malas diangkat, ya. Mungkin cara awalnya tidak benar, sudah terlanjur nggak suka sama orangnya. Nah, ini susah. Maka kita harus tahu caranya itu sebenarnya seperti apa. Nah, biasanya orang tidak suka itu apa? Jadi bisnis network marketing ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Ya, apabila Anda tekuni dan tahu caranya, itu luar biasa. Tetapi banyak orang tidak tahu caranya. Maka dari cara penawarannya, itu banyak orang yang memaksa, ya, yang mengeluh, melas-melas, ya, ayolah bro, join lah, kita teman sudah sekian lama, masa sih kamu nggak bergabung dengan saya? Cuman berapa sih? Ya, memaksa terus. Ya, setiap hari di telepon tidak ada omongan yang lainnya, hanya terus memaksa untuk bergabung. Bahkan mengancam. Ada, percuma lah kalau gitu. Kalau kalau sebagai teman gini aja dah, lain kali nggak usah hubungan deh.
hal-hal seperti itu adalah cara penawaran yang salah. Tujuan kita ini di sini berbagi ya teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan ya, sharing, berbagi, bukan jualan produk ya, bukan memaksa orang untuk join di Living for You. Tujuan kita itu bukan di situ sebenarnya. Jadi kalau Anda fokus hanya untuk mendapatkan bonus sponsor ya, komisi sponsor, maka cara Anda akan fokus untuk bagaimana Anda pokoknya intinya closing saja. Itu sebenarnya cara penawarannya kurang tepat ya. Boleh dikatakan itu tidak profesional. Ya, bagaimana kalau Anda seorang network marketer dan Anda punya cara untuk memprospek, membuat janji, ya, cara presentasi, cara follow up secara profesional, saya yakin ya prospek Anda akan respect kepada Anda walaupun pada akhirnya dia tidak tentu join, tapi tetap respect. Oke, jadi jangan seperti oknum-oknum yang di lapangan ya, kita sudah tahu masyarakat kita ini sudah kurang gimana gitu loh sama bisnis kita ya, maka kita harus benahi ya, maka dari Living for You kita bikin yang berbeda ya, bagaimana teman-teman ini bisa memprospek ya, memberikan informasi secara profesional ya. Pernah join dan gagal. Nah, kalau ini mengalami fail ya, pernah mencoba ya. Nah, akhirnya dia bergabung ya, tapi karena apa? Sungkan ya, Anda ajak terus, Anda teleponin terus, terpaksa ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya bergabung ya, tapi Anda harus kuat follow up ya. Kalau setelah bergabung Anda tinggalkan ya udah, akhirnya dia akan tancap di pikiran juga. Ah, satu kali lagi ya, saya diajak untuk bergabung akhirnya ditinggalkan ya, aku terpaksa bergabung di sini ya. Hari ini ada sekian banyak teman yang hadir, jangan ada yang karena sungkan atau terpaksa baru bergabung di Living for You ya. Tapi saya rasa kalau hari ini Anda hadir untuk mengikuti training kita malam ini, harusnya tidak ya, Anda ingin membangun bisnis ini dengan cara yang benar ya. Banyak di industri ini ya yang mindset upline-nya masih kurang benar, dia hanya fokus kepada sponsor. Seperti yang saya tadi katakan, setelah direkrut dapat komisinya ditinggal dan cari orang lagi, cari orang lagi. Nah, itulah yang membuat uh, nama industri network marketing ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya apa? Orang merasa tertipu, trauma, akhirnya mendengarkan network marketing atau MLM itu sudah trauma, sudah mental block, sudah tertutup, ya. Nah, itu memang kita harus perlu untuk membuka lagi mindsetnya ya. Tidak menjalankan dengan sistem yang benar. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Bisnis kita ini siapapun bisa bergabung. Betul ya, teman-teman. Tidak ada syarat, tidak ada biaya yang mahal, siapapun bisa bergabung di bisnis kita. Tetapi banyak orang menginginkan hasilnya, tapi tidak tahu caranya. Nah, itu masalahnya. Ya, maka hari ini teman-teman mulai mendapatkan sesuatu ya, bagi terutama teman-teman yang masih baru ya di industri ini. Oke. Jadi ini adalah beberapa ya orang tidak mau bergabung di industri kita ya, maka Anda harus menemukan sebuah mental block dari orang tersebut dan Anda harus tahu ya, apabila dia merasa sering bergabung di beberapa kali industri network marketing ditinggalkan, ya Anda harus bisa menunjukkan apa bedanya dengan di Living Home. Ya, oke. Nah, masuk ke konsep bisnis. Nah, konsep bisnis ini penting teman-teman ya. Konsep bisnis kita ini adalah bukan jualan produk, bukan paksa-paksa orang join, bukan cari-cari orang. Semua itu salah. Tapi konsep bisnis kita adalah membangun aset. Ini yang benar ya. Nah, nanti kita sama-sama lihat bagaimana kita membangun aset. Maka di sini saya akan menjelaskan konsep bisnis kita dengan cara sistem, aset, dan bagaimana faktor kali itu terjadi. Ya, tujuannya kita memiliki konsep bisnis di industri kita adalah untuk membangun sebuah bisnis autopilot ya, teman-teman tahu ya. Bisnis yang autopilot adalah pada saat Anda membangun bisnis Anda, pada saat aset Anda sudah siap ya, maka di sini Anda dengan bekerja atau tidak, maka Anda sudah bisa mendapatkan passive income. Artinya bisnis ini bisa berjalan tanpa harus Anda bekerja terus-menerus. Ya, itu bisnis autopilot. Rahasia bisnis yang bisa membuat Anda kaya. Saya yakin teman-teman hari ini bergabung di Living for You, tujuannya ya satu, mau sehat lah ya. Saya sendiri pun sama. Ya, kedua tentunya akan memperbaiki kondisi ekonomi. Ya, kita nggak munafik. Bagaimana kita bangun bisnis yang bisa membuat diri kita kaya. Ya, itu tidak salah sebenarnya. Ya, karena kita punya tanggung jawab terhadap keluarga dengan orang yang kita cintai. Oke?
Bisnis yang bisa membuat Anda kaya adalah bisnis yang dibangun dengan faktor kali. Ya, ini faktor kali. Nah, faktor kali itu sebenarnya apa? Nanti saya bahas. Bagaimana kita bisa membangun bisnis dengan faktor kali? Apakah di bisnis Living for You kita bisa membangun bisnis yang bisa menghasilkan faktor kali? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, kita perlu sistem. Di Living for You ada sistem? Ada. Nah, maka dengan sistem yang ada, Anda harus bisa membangun aset. Kalau sudah ada sistem, Anda tidak menjalankan sistem, Anda menjalankan dengan cara Anda, maka aset ini tidak akan pernah terbangun. Dan Anda tidak akan bisa menghasilkan namanya faktor kali atau passive income. Yang bisa Anda dapatkan adalah terus bekerja untuk menghasilkan active income. Dan itu sayang sekali. Padahal kita ini kan berada di kuadran kanan ya. Kalau teman-teman pernah ikut ya, dari cash flow kuadran Anda bisa mempelajari. Kita ini bisnis di kuadran kanan ya, menjalankan dengan sistem, membangun aset. Tetapi banyak orang masih terperangkap ya menjalankan bisnis kita untuk di kuadran kiri, menukarkan waktunya untuk bekerja. Nanti coba kita lihat. Oke. Nah, contoh bisnis yang bisa dibangun dengan faktor kali. Ya, di sini teman-teman ya, sini saya tunjukkan ya, nggak apa-apa di Grab ya. Saya yakin teman-teman semua kenal dengan Grab. Grab ini dia hanya mempersiapkan sistem. Grab tidak pernah membeli sepeda motor, tidak pernah membeli mobilnya, tidak pernah untuk mencari pelanggannya sendiri. Betul ya, dia hanya menyediakan sebuah aplikasi sistem. Apa kehebatan dari Grab? Ya, dengan sistem yang dibentuk, maka dia membangun asetnya. Dengan apa? Merekrut sebanyak mungkin driver Grab. Sekarang kalau misalnya Anda punya sepeda motor, nganggur, Anda punya mobil yang tidak digunakan sehari-hari, ditawarkan sebuah sistem bisa memberikan Anda penghasilan, mau nggak? Mau dong. Ya, secara tidak langsung, para driver ini bergabung dengan aplikasi Grab. Ya, disitulah masuk kepada sistemnya, dan itu menjadi asetnya Grab. Kenapa saya mengatakan aset? Karena di sini ada pembagian hasil. Betul ya? Nah, ini saya nggak tahu benar 100% atau tidak ya. Biasanya setiap kali terjadinya transaksi ya, ataupun penjemputan ya, perjalanan atau apapun lah ya, bagi drivernya, dia akan mendapatkan 80%. Jadi yang pemilik mobil, pemilik motor, dia akan merasa, saya diuntungkan. Saya tidak perlu mempersiapkan apapun, ya semua sistem sudah siap, saya hanya memiliki mobil dan saya gunakan. Kalau ada penumpang, saya dapat 80%. Grab hanya saya berikan 20%. Saya lebih untung. Itu bagi seorang driver Grab ya. Di sini bukan merendahkan driver, bukan ya. Ini hanya sebuah contoh ya teman-teman ya. Tetapi bagi Grab-nya yang tidak pernah mengeluarkan uang untuk beli kendaraan ataupun untuk mencari pelanggannya, dia mendapatkan faktor kali. Kenapa? Kalau driver Grab hanya mendapatkan 80% dari penumpang yang dia temukan ya dari aplikasi, tapi Grab secara sistem dia akan mendapatkan 20% dari seluruh driver yang ada di Indonesia. Bisa bayangin ya teman-teman ya, cuman menyiapkan sebuah sistem, mendapatkan asetnya setelah dibangun, bosnya Grab hanya duduk manis setiap hari drivernya yang bekerja ya, tapi hasilnya faktor kali masuk kepada si Grab. Ini yang bisa membuat Anda kaya. Mau nggak di posisi Grab? Itu pertanyaannya. Ya. Dan kita bisa melihat ya, ini adalah beberapa perusahaan yang membangun bisnis dengan faktor kali. Dan Anda mungkin tidak asing ya, di Indonesia pun ada beberapa merek yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini rata-rata adalah bisnis franchise. Ya, logo-logo ini teman-teman pasti banyak mengenal. Sebenarnya pertanyaan saya, apa yang membuat perusahaan ini menjadi kaya? Ya, saya tarik beberapa fast food di sini, ada KFC, ada McD, ada Subway, ya, ada Domino Pizza, ya, makanan-makanan dulu, ya, ada beberapa lagi yang lainnya, Wendy's dan lain-lain. Pertanyaan saya, sebenarnya apa yang mereka jual, teman? Nah, ini mungkin menarik ya, pertanyaan ini saya boleh dibantu tidak di kolom chat sebelum saya lanjut. Kira-kira apa yang dijual oleh teman-teman yang memiliki merek-merek fast food ini, para ownernya ini? Apa yang mereka jual? Oke, Bu Frida sistem. Ya. Oh, oke. Satu sistem, semua sistem ya. Oke, keren teman-teman. Oke, thank you. Baik. Jadi sudah benar teman-teman. Mereka itu bukan jualan ayam goreng, bukan jualan
kentang goreng, bukan jualan burger. Ya, memang itu produknya mereka. Ya, mereka menjual itu betul. Tapi bukan karena mereka jualan itu yang bisa membuat mereka kaya. Setuju ya? Yang mereka kaya itu karena mereka menjual sistemnya. Mereka mendapatkan faktor kalinya. Itu kekuatan dari bisnis yang bisa menghasilkan faktor kali. Sekarang kembali ke bisnis kita ya. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Ya, modal eksklusif kita, mungkin di sini belum semua teman-teman bergabung eksklusif ya. Oke, nggak apa-apa. Yang saya ingin bertanya adalah, nominal 20,2 juta ini bagi teman-teman nominal yang gede atau kecil? Coba, tolong dibantu jawab di kolom chat. Besar atau kecil? Minimal 5 orang lah yang membantu menjawab ya. Setiap kali saya bertanya, mohon dibantu teman-teman ya. 5 orang aja, relatif kecil. Oke. Nah, ada Bu Hana besar, nggak besar, kecil, besar, besar. Oke, baik. Thank you. Teman-teman yang menjawab besar, adapun yang menjawab kecil, ya, kita coba lihat ya. Apabila uang 20 juta ini, Anda belikan sebuah handphone baru, ya, mau itu iPhone, Samsung, saya nggak tahu. Ya, banyak handphone sekarang harganya gila-gilaan ya. Sudah di atas 20, bahkan mendekati 30 juta pun ada. Ya. Nah, atau Anda gunakan uang ini untuk berbisnis. Ini beda ya. Anda beli sesuatu, yaitu handphone mungkin, atau berbisnis. Apabila 20 juta ini Anda gunakan untuk beli handphone, ini adalah nominal yang besar. Setuju ya? Kenapa? Ini adalah pengeluaran konsumtif. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, Anda sudah bosan dengan handphone Anda. Anda jual, harganya akan turun. Tidak akan naik. Itulah namanya pengeluaran konsumtif. Tetapi kalau kita gunakan sebagai modal berbisnis, ini relatif sangat kecil. Ini adalah pengeluaran yang produktif. Artinya apa? Setelah Anda mengeluarkan uang 20 juta ini, kedepannya bukan hanya balik modal, tapi bisa berganda lipat. Ingat ya, berbisnis ya. Teman-teman yang di sini yang seorang pengusaha atau pernah berbisnis apapun, cobalah tanya kepada mereka. Uang modal 20 juta itu bisa nggak untuk kita membangun sebuah bisnis? Tidak semua bisa loh. Ya, tapi di Living for You itu sudah sebagai modal berbisnis Anda. Nah, pengeluaran awal di Living for You 20,2 juta. Sekali lagi, Living for You mempersiapkan produk. Betul, produk kesehatan, alat kesehatan yang luar biasa. Itu betul, teman-teman. Anda memang belanja produk, betul. Tapi Anda tidak berhenti di situ. Anda pun membeli sebuah sistem dari Living for You. Ya, banyak orang kalau mindsetnya ngeluarin 20 juta, cuman beli produk di Living for You, beli Liftera lah, ya Liftera tambah 1 juta ya, atau beli tumbler lah, beli yang lain-lainnya. Maka terkesan mahal. Karena sama pengeluaran konsumtif juga. Ya, setelah dapat produk ya udah selesai. Tetapi kalau teman-teman paham bahwa di Living for You sebenarnya yang benar-benar kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu ya, maka Anda sedang membeli sebuah sistem. Disinilah modalnya menjadi sangat kecil. Kembali lagi ya, ini pengeluaran produktif. Dan coba kita lihat, dari 20 juta ini apa aja sistem yang bisa Anda beli. Oke? Sistem yang bisa Anda beli, ya, di sini ada tim bisnis dan supply. Ini sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Semua ini sudah include termasuk. Walaupun Anda mengeluarkan uang 20 juta, Anda dapat produk senilai 20 juta. Anda sudah tidak perlu mengeluarkan biaya, masalah research, produk, ya, mempersiapkan gudang, ngurus perizinan, pengiriman, IT, staff karyawan, dan lain-lain. Bahkan di sini sudah disiapkan dari support system Legend Academy, mulai dari komunitas bisnisnya, sistem pelatihan seperti hari ini, strategi-strateginya akan terus berkembang, bahkan alat bantu yang semakin lengkap. Bayangin, 20 juta Anda dapatkan sistem ini semua. Ya, seperti di McD. Anda ambil franchise-nya McD, Anda beli sistemnya McD, bahkan cara goreng ayam goreng, cara goreng kentang, Anda akan diberitahu caranya. Ada sistemnya. Sama pula di bisnis living. Ya, luar biasa yang mempersiapkan supply dari Living for You, kolaborasi dengan BioLife Nutraceuticals ya, tentunya bagi teman-teman yang sudah ikut ke Malaysia, ya sudah melihat sendiri ya pabrik dari BioLife. Yang terpenting adalah penghargaannya BioLife luar biasa banyaknya. Oke, nah saya hari ini tidak bahas produk, tapi tentunya kalau kita di sini membangun sebuah bisnis, kita harus tahu ya, ini ada beberapa produk unggulan dari Living for You yang terus bertambah ya. Di sini belum terupdate ada
Liftera juga nanobras kita. Ya, segera akan launching juga ada meal replacement kita ya, McQueen ya, juga vitamin C dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang supportnya seperti apa? Tadi kan kita bilang nih, supply-nya sudah jelas nih, ya, dari BioLife. Produknya jelas, legalitas semua lengkap. Legend Academy adalah mempersiapkan semua strategi langkah kerja alat bantu. Tujuannya apa? Menciptakan faktor kali atau duplikasi dalam jaringan Anda. Anda hanya mengikuti loh teman-teman. Sistemnya sudah ada. Anda tidak perlu menemukan sebuah cara untuk membangun bisnis di Living for You. Karena Living for You sudah mempersiapkan semua sistem yang sudah ada. Anda tinggal ikuti aja. Oke. Alat bantu ya yang dipersiapkan dari Living for You, satu pasti alat bantu online ya. Anda bagi teman-teman yang sudah sering aktif melihat ya dari sosmed ya atau dari apa namanya WA grup Anda, Telegram, itu sudah banyak alat bantu berupa video, berupa apa namanya itu gambar-gambar singkat di IG-nya pusat. Anda bisa lihat itu semua alat bantu secara online ya. Dan tentunya juga ada alat bantu offline ya bagi teman-teman yang belum tahu. Flipchart sudah tersedia. Segera menghubungi tim leader Anda atau pengundang Anda untuk cari tahu bagaimana Anda bisa membeli flipchart yang ada di Linkorium. Ya, terusnya bukan hanya flipchart ya, kedepannya nanti ada brosur, nanti ada bermacam-macam yang sedang dipersiapkan saat ini. Semakin lengkap nanti alat bantunya. Oke, program edukasi, pertemuan dan training tidak akan lepas. Ya, kita sudah rutin setiap minggu minimal 2 kali di Zoom. Ya, bahkan di beberapa kota yang berkembang sudah diadakan pertemuan dan training secara offline. Oke, tidak perlu khawatir, semua sudah dipersiapkan. Anda tinggal mengikuti sistem yang ada saja. Oke, sekarang kita sudah tahu nih, kita sudah memiliki sebuah sistem. Bagaimana caranya kita bangun aset? Ya, ini penting. Kalau Anda sudah punya sistem, Anda tidak mengikuti, Anda menggunakan cara Anda, mungkin dengan cara jualan atau gimana pun itu, mungkin Anda bisa menghasilkan uang di bisnis ini. Tapi ada perbedaannya. Ini adalah dua perbedaan yang saya ilustrasikan dengan dua ekor hewan. Ya, pertama adalah seekor cicak, kedua adalah seekor laba-laba. Ya, kebetulan kedua hewan ini adalah hewan yang sama ya, sama-sama untuk makanannya adalah serangga lah. Oke. Nah, perbedaannya dari cicak dan laba-laba ini adalah cicak selalu membarterkan atau menukarkan waktunya untuk mendapatkan makanannya. Oke. Tetapi kalau laba-laba, dia itu membangun asetnya terlebih dahulu. Ya, dia membuat jaring-jaring laba-labanya. Dan teman-teman pasti pernah lihat pada saat jaring-jaringnya itu terkena ranting, terkena angin kencang, ya, laba-laba itu tidak pernah putus asa. Dia akan mengulangi dari awal sampai jaring-jaringnya itu terbentuk kembali. Ya, tapi pada saat jaring-jaring itu yang sebagai perangkapnya sudah terbentuk, itu asetnya. Banyak serangga yang akan terperangkap di situ. Pada saat dia mau mencari mangsanya atau makanannya, ya, dia tidak perlu lagi seperti seekor cicak yang terus berjuang untuk menukarkan waktu ataupun tenaganya ya untuk mendapatkan makanan. Itu konsepnya kita. Ya. Jadi cicak ini tidak menggunakan aset tapi laba-laba membangun aset. Sama dengan bisnis kita. Ya, kita bisa kerja, tapi kita harus tahu cara membangun aset. Kalau kita aja fokus untuk cara menjual saja, ya, maka di saat kita tidak menjual, kita tidak akan dapat penghasilan. Itu disebut dengan active income. Tapi apabila Anda sudah membangun sebuah aset, ya, dan pada saat Anda tidak bekerja sekalipun, aset ini akan terus menghasilkan sebuah passive income untuk diri Anda. Itu yang disebut dengan freedom, kebebasan finansial dan waktu. Itu tujuan kita ya, betul ya teman-teman ya. Tentunya untuk menuju ke freedom, kita harus tahu caranya. Sejak awal tentunya ya. Jangan nanti tim Anda semakin besar, Anda semakin tidak punya waktu. Berarti tim Anda bertumbuh tanpa sistem. Anda akan kecapean. Tim semakin besar, Anda harus bisa memanfaatkan sistem. Maka di situ Anda akan mendapatkan sebuah kebebasan finansial dan waktu. Oke? Nah, cara mendapat penghasilan di bisnis network marketing. Tadi sudah saya memberikan contoh dari 2 ekor hewan. Ya, di sini saya menunjukkan secara real. Mungkin di antara teman-teman hari ini yang hadir di Zoom malam hari ini, ya, bisa menghasilkan uang di Living for You, tapi dengan cara berjualan. Ya, mohon maaf, ini tidak jauh berbeda dengan seekor cicak. Menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Anda bisa jualan sampai kapan? Betul ya? Anda kuat jualan sampai kapan? Pada saat Anda ingin berlibur, beristirahat,
maka penghasilan Anda ikut berhenti. Tetapi kalau Anda membangun jaringan networking ya, namanya juga bisnis network marketing, ya, bukan bisnis selling. Maka Anda harus tahu bagaimana memanfaatkan sistem yang ada, bangunlah asetnya. Maka aset itulah yang akan menghasilkan passive income untuk diri Anda. Ya. Nah, ini contoh nyata, contoh nyata. Oke. Faktor kali. Bagaimana sih faktor kali itu bisa diciptakan dengan aset yang ada? Membangun faktor kali itu sederhana. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai Grab, ya, sistem aset faktor kali. Apa hubungannya dengan bisnis Living for You? Apakah di bisnis kita itu juga bisa mencetak faktor kali seperti Grab? Bisa, teman-teman. Luar biasanya, apabila seorang driver Grab, dia bergabung di Grab, ya, dia tidak bisa memiliki sistemnya, ya, dia hanya sebagai asetnya Grab. Tetapi di Living for You berbeda. Kita akan bersama dengan Living for You berada di posisi sistem. Itu yang luar biasa, teman-teman. Ya, ini yang tidak ada di Grab ya. Oke, atau kita nggak sebut merek lah ya, apapun lah ya di luar sana. Nggak mungkin Anda setelah franchise ini Anda bisa menjual franchise Anda ke orang lain, kan? Nggak mungkin. Hanya pemilik franchise. Tetapi di Living for You, kita bersama Living for You, ya, itu sama-sama bisa membangun aset. Ya, bagaimana itu adalah tim Anda. Anda bisa menjual sistem ini kepada orang yang ingin membangun bisnis, yang ingin membangun aset bersama diri Anda. Itu adalah tim Anda. Ya, apa yang dimaksud dengan faktor kali? Omset dari tim Anda. Ya, bayangin. Ya, kalau Anda hanya punya waktu 2 jam aja sehari untuk membangun bisnis ini, ya, Anda baru punya 10 teman aja di tim Anda, bersepuluhlah dengan Anda. Masing-masing hanya 2 jam aja, ya. Nah, aset Anda bertumbuh nggak? Akan terus bertumbuh dengan 10 jam, 10 orang itu, maka Anda sudah memiliki 20 jam dalam sehari yang bisa menghasilkan omset untuk tim Anda. Ya, ini yang dimaksud dengan faktor kali. Ini adalah contoh yang paling nyata ya, selling versus networking. Banyak orang membangun bisnis network marketing itu terlalu fokus ke jualan. Sekali lagi, bukan tidak boleh jualan, teman-teman. Boleh. Karena dengan jualan, Anda bisa mendapatkan uang cepat, ya. Tetapi begitu Anda berhenti jualan, maka penghasilan Anda juga akan berhenti. Anda sejago apapun, dalam 1 bulan, Anda kuat menjual 1.000 item produk pun, ya, omset Anda 1.000 item produk dalam sebulan. Itu luar biasa. Tetapi, ya, dengan cara selling ini, ya, tidak akan maksimal di industri kita. Ya, ini adalah cara kerja seekor cicak. Ya, bagaimana seekor laba-laba? Tentunya membangun jaringan. Ya, Anda bangunlah tim kurang lebih ada 1.000 orang di tim Anda. Waduh Pak, banyak amat. Ya, tim saya sekarang aja baru sekian, mungkin puluhan, ada yang ratusan, bahkan teman-teman ada yang lebih dari 1.000 ya. Teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman tadi di awal sudah saya tunjukkan beberapa merek-merek brand besar yang sudah tersebar secara global ya, termasuk di Indonesia. Ada di mana-mana ya, franchise atau cabang mereka, betul ya. Apakah mereka langsung dalam waktu singkat bisa membuka segitu banyaknya? Enggak juga loh. Mulai dari 1, 2, 3, bertumbuh sampai belasan, puluhan, dan akhirnya ada di mana-mana. Itu yang disebut dengan berproses. Ya, jadi Anda mau membangun tim Anda, itu ada caranya. Ya, ini adalah aset Anda. Begitu tim Anda terbentuk, ada 1.000 orang, tim Anda itu adalah aset. Ya, kita nggak perlu ngomong jualan, karena tidak semua orang jago jualan. Mungkin Anda jago jualan, tapi orang yang Anda ajak berbisnis di sini, mungkin ada yang user. Tidak semua bisa jualan seperti Anda. Anggap aja 1.000 orang ini hanya beli untuk dirinya sendiri setiap bulannya. Satu produk aja. Omsetnya sama nggak? 1.000 produk, teman-teman. Ya, ini bedanya dari networking dan selling. Ya, perbedaannya sama-sama menghasilkan 1.000 produk dalam 1 bulan omsetnya, 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1. Ya, Anda punya pilihan di sini. Ya, tapi kalau Anda setelah mengetahui cara kerja kita, ya, fokuslah untuk membangun aset. Anda boleh jualan, ya, bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu asik jualan, lupa untuk membangun aset Anda. Karena pada saat Anda berhenti berjualan, maka pada bulan berikutnya omset Anda langsung menjadi nol. Pada bulan berikutnya ada 10 orang aja yang mungkin tidak belanja ulang ya di bulan depannya. Di bulan depan masih ada 990 produk omset itu, teman-teman.
tanpa ada penambahan member baru. Itu bayangin. Ya, jadi banyak orang membangun bisnis jaringan, fokus ke jualan untuk mengejar omset. Sebenarnya bisnis kita bukan bisnis jualan. Bangun komunitas pengguna dulu. Ya, karena nggak semua orang jago jualan. Komunitas Anda terbentuk, omset akan berjalan kok. Nggak perlu khawatir. Oke? Networking, membangun aset untuk mendapatkan passive income. Ya, ingat tujuan kita freedom ya. Nah, makanya di sini banyak orang persepsinya kita samakan dulu ya. Bisnis network marketing bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Salah kalau itu, ya, bukan cara cepat. Tapi adalah cara sederhana untuk menjadi kaya, saya sangat setuju. Modal kecil, sistem semua sudah dipersiapkan dari pusat, dari Living for You, kita hanya mengikuti sistem yang ada aja. Ya, tinggal apakah Anda mau mengikuti sistem yang ada. Caranya itu sudah tersediakan. Ya, jadi teman-teman bisa mulai berpikir ya, ayo kita bangun dengan cara yang Oke, oke. Tahap pertama sudah saya bahas cara merekrut secara garis besar dan lain-lain. Nah, saatnya kita lakukan duplikasi. Kalau teman-teman bertanya apa sih itu duplikasi? Ya. Nah, duplikasi itu adalah apa yang telah Anda lakukan itu dilakukan juga oleh orang yang telah Anda rekrut. Apa aja sih itu? Sebenarnya banyak. Ya, apapun yang tadi Anda mendapatkan ya dari saya materi sebelumnya, cara merekrut lah, cara inilah persiapannya, itu semua bukan untuk diri Anda aja yang melakukan, tapi ajarkan kepada tim Anda untuk bisa melakukan dengan cara yang benar, ya, mengikuti sistem yang ada, ya. Langkah kerja itu seperti apa, bagaimana kita membuka mindset orang, semua kan sudah ada. Tinggal ikuti aja. Oke? Tujuan duplikasi tentunya sangat penting, ya. Duplikasi itu adalah membangun bisnis autopilot ya untuk menciptakan freedom atau mendapatkan passive income. Sudah kita bahas di awal, ya. Itu adalah tujuannya. Persiapan untuk jangka panjang. Banyak di industri network marketing, perusahaan-perusahaan yang awalnya bagus, produknya nggak jelek ya. Oke, persiapannya oke, tetapi mereka tidak membangun dengan sistem. Akhirnya ada yang terkena momentum, dia bisa boom sesaat. Setelah 2 tahun, tahun ketiga, tahun keempat, makin lama makin turun, makin lama makin turun, akhirnya tidak berkembang lagi. Banyak perusahaan seperti ini. Teman-teman bisa melakukan pengecekan ya, di industri network marketing kita, beberapa perusahaan yang bisa bertahan di atas 10 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, itu semua memiliki sebuah sistem. Ya, karena kita membangun bisnis ini dengan sistem dilakukan secara duplikasi, maka itulah yang mendapatkan yang namanya jangka panjang. Banyak orang mengatakan bisnis jaringan nggak bisa jangka panjang, tergantung dari kita, teman-teman. Bisnis jaringan jangka panjangnya tentunya harus memiliki omset dong, dan omset itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus ada sistem untuk meng-create omset agar terus berkembang. Ya, nanti di akhir materi saya akan bahas itu. Oke, menghasilkan faktor kekuatan faktor kali ya, tentunya passive income. Ya, itu adalah kekuatan dari duplikasi. Jadi kalau Anda jago jualan, ya nggak apa-apa, jangan Anda saja yang jago jualan kan gitu. Ya, kalau Anda pencinta produk Living for You dan Anda pemakai rutin, jangan Anda saja kan gitu. Nah, ini dia. Ini rahasianya duplikasi ya, rahasianya duplikasi. Oke, tadi contohnya adalah Anda punya 1.000 tim, ya, 1.000 orang maksud saya ya di tim Anda. Setiap orang tidak jago jualan, tapi setiap orang pasti ya mendapatkan produk yang cocok untuk dirinya, betul ya? Yang digunakan untuk dirinya setiap bulannya. Anggap aja 1 bulan, satu aja produknya. Ya, Anda punya 1.000 orang di tim Anda. Maka setiap bulan kurang lebih Anda punya omset 1.000 item loh. Sorry, 1.000 produk loh. Ada gambaran ya. Anggap aja itu produk yang 1 jutaan lah. Orang belanja hanya 2 kalsium untuk bulanannya, untuk maintenance dan lain-lain. Anda punya 1.000 orang. Tanpa ada penambahan member baru pun di tim Anda, ya 1.000 orang setiap bulan belanja 1 juta aja. Omset Anda sudah berapa, Bapak? Betul ya, itu bulanan loh, tanpa ada penambahan member baru. Nah, bagaimana caranya kita membesarkan omset? Wah, kalau saya mau punya omset lebih gede gimana, Pak? Apakah setiap orang disuruh belanja lebih banyak? Enggak juga. Apakah setiap orang dipaksa untuk jualan? Enggak juga, teman-teman. Bangun aset Anda. Duplikasikan. Kalau Anda bisa menciptakan 10.000 member di tim Anda, aset ini kan terus bertumbuh ya, namanya juga duplikasi kan. Kalau duplikasi itu jalan, berarti aset akan bertambah. Di jumlah tim orang di tim Anda akan bertambah. 10.000 orang. Setiap bulan hanya beli 1 produk aja.
omset Anda 10.000 loh. Bayangin. Betul ya? Anggap ya sekarang kita Living for You ada 6.000, 7.000 member. Setiap orang pakai aja 1 juta, omsetnya itu sudah 7 miliar setiap bulan tanpa ada penambahan member baru, teman-teman. Kira-kira bonusnya Anda pasif nggak? Stabil nggak? Itu aja yang perlu Anda pikirkan. Betul ya? Jadi jangan meremehkan yang namanya duplikasi. Ya, jangan hanya diri Anda yang membangun bisnis ini, tapi Anda harus tahu caranya agar Anda tahu cara untuk duplikasi yang benar. Ya, harus sederhana ya, keep it simple. Jadi duplikasi yang benar di sini kita bisa masuk ya, sederhana, simple ya. Kenapa harus sederhana? Karena duplikasi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang yang akan berada di tim Anda. Betul ya? Kalau terlalu sulit atau terlalu canggih, terlalu susah, maka Anda tidak akan bisa duplikasi. Ya, saya kasih contoh ya. Misalkan Anda mendapatkan seorang downline, dia orang yang kaya banget ya. Dia seorang pedagang, pengusaha yang kaya. Dia selalu ya bisa mengundang 3 meja, 4 meja, dia traktir teman-temannya untuk datang untuk makan. Setelah itu kita diminta untuk presentasi. Closing nggak? Closing, teman-teman. Orang yang diundang datang, pasti ada yang closing. Mungkin ada yang sungkan, ada yang benar-benar tertarik, apapun itu. Tetapi pertanyaan saya, cara itu apakah bisa diduplikasi? Apakah setiap orang punya dana untuk mengundang 3 sampai 4 meja, mungkin seminggu 3 kali? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada, nggak akan bisa duplikasi. Harus sederhana. Ya, maka di situ carilah cara duplikasi yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang di tim Anda. Sebenarnya nggak perlu dicari ya. Nanti di sistem kita sudah ada sebenarnya. Oke, mudah dilakukan dengan alat bantu. Contoh flipchart. Ya, saya paham saat ini banyak teman-teman presentasi dengan coret-coret tangan. Ada yang lebih canggih, tanpa coretan pun bisa closing orang. Ya, ada juga yang menggunakan tablet, laptop, dan lain-lain. Sekali lagi, tidak semua orang bisa melakukan itu. Apalagi yang hanya bicara tanpa apapun bisa closing. Itu susah sekali diduplikasi, teman-teman. Manfaatkan alat bantu. Kalau alat bantu laptop dan tablet, mungkin tidak semua orang mampu untuk mempersiapkan di awalnya. Betul ya? Maka di sini disiapkan flipchart. Ya, flipchart hanya berapa sih? Ya, untuk modal awalnya, untuk invest di awal sebagai alat bantu Anda. Apabila flipchart itu sudah Anda dapatkan, ya nanti ada tutorialnya. Bagaimana Anda menggunakan flipchart tersebut. Halaman ini apa yang harus Anda bahas, halaman ini apa yang harus Anda sampaikan. Semua itu sudah dipersiapkan sistem dari Living for You, dari Legend Academy. Anda tinggal berlatih aja. Ya, apabila semua itu sudah dilakukan, setiap orang di tim Anda tahu cara presentasi dengan cara yang sederhana, yaitu alat bantu. Oke, bisa dilakukan oleh siapapun, ini paling penting. Ya, kalau misalkan yang bisa presentasi sampai, ya memang lah, saya paham ada beberapa leader itu yang pengetahuannya sangat dalam. Ya, nah tapi tidak semua orang bisa langsung bisa menuju ke tahap tersebut. Ya, jadi tentunya kita cari dulu yang paling sederhana agar tim Anda itu tahu caranya untuk bisa presentasi. Ya, tentunya di sini mulai cara bikin daftar nama, cara mengundang, cara presentasi, cara follow up, dan bagaimana mengajak orang mendapatkan masuk ke dalam sistem, di langkah kerja sudah dibahas. Ya tinggal diikuti aja, teman-teman. Oke, 5 tahap duplikasi. Ini pernah saya bahas ya, ini revisi dikit di basic training. 1, Anda harus siap belajar. Ya, kalau Anda tidak siap belajar, susah teman-teman. Karena di industri ini, selama ini ya, setahu saya, tidak ada yang di luaran sana mengajarkan kita untuk membangun aset. Ya, semuanya caranya adalah marketing. Bagaimana cara mengomset, bagaimana Anda bisa berjualan, itu banyak ilmunya. Ya, tapi kalau untuk membangun aset, tidak banyak yang bisa mengajarkan. Di sini Anda siap belajar dulu. Ya, yang terpenting setelah Anda belajar, jangan lupa untuk diterapkan. Banyak orang terlalu banyak teori, jago banget teorinya, tapi nggak bisa berhasil. Kenapa? Tidak pernah take action, ya, tidak pernah dilakukan. Oke, nah yang paling penting di sini saya tambahkan adalah menguasai. Kenapa harus menguasai? Kalau Anda belum bisa menguasai materinya atau kemampuan Anda belum mencukupi, ya, maka Anda tidak bisa mengajarkan. Ya, tahap ketiga duplikasi mengajarkan. Yang paling penting teman-teman kalau sudah siap belajar, sudah dilakukan, sudah sangat menguasai, dan sudah diajarkan kepada tim Anda, tetapi Anda yang melakukan itu semua, maka tim Anda juga tidak akan bisa besar ya teman-teman ya. Ya, maka langkah kelima ini sangat penting, yaitu duplikasikan. Jadi orang yang sudah Anda ajarkan, yang sudah menguasai, dia juga siap setelah dia belajar, dia lakukan,
dia sudah kuasai, dia ajarkan lagi ke timnya, ya. Lalu duplikasikan. Dengan 5 tahap duplikasi ini, saya pastikan ya 3 bulan untuk mengejar peringkat elit itu semua akan bisa tercapai. Amin ya. Cara tepat duplikasi ya, masukkan tim ke dalam support system, sistem Legend Academy ya. Support system Legend Academy teman-teman sudah tidak asing ya. Tentunya ini perlu teman-teman untuk bisa mengedukasi kembali ya bagi teman-teman semuanya. Salah satunya adalah Telegram kita ya. Saya dengar-dengar dari ribuan member yang sudah bergabung di Living for You, kurang lebih cuma 10% aja, bahkan ya segitulah yang sudah bergabung di Telegram. Maka awal untuk Anda memasukkan ke dalam support system, mulai saat ini edukasikan ke seluruh tim Anda, bagi teman-teman yang master, teman-teman yang elite, yang sudah warrior, ya, setiap member baru yang bergabung di Living for You, pastikan mereka diundang ke Telegram Living for You. Ada 2 ya, satu tentang informasi, satu tentang testimoni. Oke, itu lakukan sejak awal. Nanti ada informasi dari pusat apapun, itu duplikasinya sederhana dan mudah diterapkan. Kalau tidak seperti itu, susah ya. Informasi tidak tersampai. Oke, menggunakan alat bantu mengikuti program edukasi. Ini adalah cara tepat untuk duplikasi. Jadi Anda tidak perlu untuk pusing-pusing ya untuk memikirkan cara bagaimana kita membesarkan omset, bagaimana ya pikirkan dengan ini dan itu nggak perlu lagi ya. Jadi apapun teman-teman yang sudah saya sampaikan ya tentunya repetisi adalah guru yang terbaik. Ya tidak seorang pun yang terlahir langsung mahir dalam satu bidang. Semuanya membutuhkan proses. Yang penting Anda melakukan setiap hari ya, walaupun sedikit demi sedikit suatu saat Anda akan menguasainya. Oke, teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu untuk materi hari ini yang saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat juga. Ya, saya kembalikan kepada moderator atau MC kita malam hari ini, Mas Pijar. Oke, semoga bermanfaat. Thank you semua teman-teman. Salam sukses mulia. Salam sukses mulia, luar biasa Pak Dodo, keren banget. Wah, ini materinya mantep pol tuh kata Bu Frida tuh kan. Bu Lili langsung nyaut juga, materi bagus dan keren. Semoga kerekam ya Pak Dodo ya. Oh iya, alhamdulillah kerekam Pak. Aman. Eh, Oke, Pak Dodo, terima kasih. Informasinya menarik sekali, luar biasa. Tentunya ini akan menjadi bekal untuk teman-teman semua presentasi di lapangan dan juga membangun semangatnya juga ya. Pak Dodo, saya izin ambil alih terlebih dahulu. Saya akan membacakan bukan sebuah, ada beberapa promo dari Living for You ya Pak ya. Oke, promo yang pertama ini adalah, nah ini dia, ada soft launching Bali 2024. Nah, yang mana Bro and Sis semua ini bisa mendapatkan soft launching Bali 2024 dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, kualifikasi ini diberikan kepada mitra yang belum mencapai WarriorNet Bali 2023 dan juga Malaysia Trip dengan menciptakan omset reward 5.000 BV di kiri dan juga 5.000 BV di kanan sesuai dengan tanggal join mitra tersebut. Nah, ini syarat yang pertama ini untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan trip ya, Bali ataupun Malaysia. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan trip Bali dan juga Malaysia, ini bisa mendapatkan trip ini dengan syarat menciptakan omset kembali 5.000 BV di kiri dan juga di kanan, terhitung omsetnya dari mulai 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, jadi teman-teman yang masih mengejar, segera kejar, karena promonya tinggal tinggal 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi, karena sekarang sudah tanggal 29. Nah, selanjutnya, reward adalah berupa paket tur dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam. Dan sebagai fasilitas transportasi, perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang dan pergi dengan titik keberangkatan dari dan menuju Jakarta atau Surabaya. Dan selanjutnya, reward tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Kemudian, pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain harus mengikuti aturan perusahaan, mengisi formulir terlebih dahulu 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan. Selanjutnya, hanya dapat dialihkan kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra aktif di jalur sponsorisasinya. Selanjutnya, peraih reward wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, dan promo ini tidak berlaku kelipatan.
Artinya satu username, satu user ID hanya bisa mendapatkan satu tiket trip soft launching Bali 2024. Oke, selanjutnya ada challenge ya dari Living for You ya. Challenge-nya adalah Broensis di sini silakan kirimkan videonya, video yaitu before dan after penggunaan produk Living for You, karena kami ada challenge yaitu video testimonial healthcare atau dan health food Living for You. Yang mana Broensis silakan pakai produknya, berbagi testimoninya dan dapatkan hadiahnya. Nah, untuk juara pertama, ini mendapatkan satu trip soft launching Bali 2024 tidak termasuk tiket pesawat. Untuk juara kedua, ini mendapatkan satu Fish Hydro Nano Airbrush senilai Rp2.750.000. Nah, untuk juara ketiga, ini mendapatkan dua box produk mix. Nah, syarat dan ketentuannya, video berupa testimoni before dan after penggunaan produk Living for You. Kalau misalnya Bro Ensis mempunyai hasil lab before dan afternya itu sangat luar biasa ya, itu lebih oke lagi. Nah, selanjutnya video tanpa perlu edit dan maksimal durasinya itu hanya 3 menit saja, nggak perlu panjang-panjang Bro Ensis semua. Nah, selanjutnya satu trip soft launching Bali 2024 adalah tur 3 hari 2 malam, tidak termasuk tiket pesawat. Selanjutnya, trip soft launching Bali 2024 tidak dapat dialihkan selain kepada keluarga sesuai kartu keluarga dan mitra aktif pada jalur sponsorisasinya. Dan periode kontes ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, jadi segera kirimkan video testimoninya sebanyak-banyaknya ke admin kita atau ke saya pun boleh. Nah, dan selanjutnya ada yang ketiga. Nah, ini yang sudah diraih oleh Pak Dodo, yaitu Fast Track ya, promo Fast Track. Nah, kalau Pak Dodo sudah mendapatkan promo Fast Track Legend di season pertama ya. Nah, promo Fast Track yang pertama adalah promo Fast Track Epic, yang mana normalnya pada plan kita untuk Epic ini harusnya menciptakan omset 500.000 BV di kiri dan juga di kanan. Nah, dengan promo ini hanya untuk tiga peraih tercepat itu cukup menciptakan omset 300.000 BV di kiri dan juga 300.000 BV di kanan. Itu sudah berhak mendapatkan satu unit mobil expander senilai 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita open juga untuk promo Fast Track Legend untuk season 2 ini. Ini hanya untuk satu peraih tercepat saja. Normalnya Broensis harus menciptakan omset 2 juta BV di kiri dan juga 2 juta BV di kanan. Nah, dengan adanya promo ini, cukup ciptakan omset 800.000 BV di kiri dan juga 800.000 BV di kanan. Itu sudah berhak mendapatkan satu unit mobil Mercy senilai 800 juta rupiah. Selanjutnya, syarat dan ketentuannya. Omset periodenya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2024 dan tidak dalam pencapaian promo lain. Nah, misalnya yang masih ngejar promo elite, promo master. Nah, omsetnya tidak terhitung ya karena omsetnya masih ke dalam peraihan promo tersebut. Nah, selanjutnya tidak berlaku untuk ID yang sudah mendapatkan promo Fast Track sebelumnya atau promo Fast Track Season 1. Nah, jadi ada Pak Tio Petrus dan juga Pak Dodo itu harus dengan ID barunya ya, karena di Living for You bisa memiliki beberapa ID. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga, bagi yang sudah mendapatkan promo Fast Track Epic, mobil expander, untuk mendapatkan promo Fast Track Legend, yaitu mobil Mercy rewardnya, omsetnya terhitung mulai baru saat tercapai promo Fast Track Epic. Nah, itu dia promo-promo dari Living for You. Nah, semoga bekal ilmu dari Pak Dodo dan juga promo-promo dari Living for You membuat Bro NC semua lebih semangat lagi ya untuk closing lagi. Nah, oke. Selanjutnya, materi sudah selesai, sangat luar biasa, Pak Dodo luar biasa sekali. Kemudian promo juga luar biasa sekali, sudah saya bacakan, ada 3 promo. Dan selanjutnya, oke. Dan selanjutnya, saya akan undang kembali Pak Dodo untuk memberikan closing statement-nya, Pak Dodo. Oke. Baik. Silakan, Pak Dodo. Ya, thank you Mas Pijar. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Jadi, materi yang tadi saya bawakan sebenarnya cukup dasar ya bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah menjalankan industri ini, anggap aja sebagai revisi lah ya. Di sini hari ini bukan berarti saya menggurui, tapi di sini teman-teman semua bisa melihat lah
ya bagi teman-teman yang masih awam di industri ini tahu cara membangunnya karena banyak sekali orang ingin mendapatkan penghasilan besar, ya. Sistem sudah ada, produk sudah bagus, tetapi belum tahu caranya. Nah, maka dengan malam hari ini saya ingin tambahkan ya sebagai closing statement saya, teman-teman semua tahu bahwa kita di sini memiliki dua jenis produk, ya. Pertama adalah alat kesehatan, ada Livera, ada tumbler kita, dan juga Nanor Airbrush, ya, tiga alat kesehatan. Dan selebihnya kita punya beberapa produk yang akan terus berkembang ya, ada beberapa produk suplemen kesehatan. Teman-teman, saya yakin saat ini banyak yang mengejar peringkat, ya, mengejar omset, mengejar komisi, itu berawal dari fokus untuk produk kesehatan, terutama di Liftera dan tumbler kita. Karena apa? BV-nya tinggi. Begitu terjadi closing, ya, untuk mengejar peringkat, promo, itu sangat cepat, ya. Saya akui juga, ya. Tetapi, teman-teman, sekali lagi ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa alat kesehatan kita itu hanya pintu masuk, ya, itu hanya pintu masuk. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda terlalu fokus di alat kesehatan, ya, mau Anda duplikasi sebagus apapun, repeat order tidak akan bisa terjadi. Setuju ya? Ya, repeat order mungkin ada, ya, mungkin dikenalkan ke keluarga, tapi nggak mungkin sekencang, artinya tidak bisa menghasilkan omset setiap bulannya. Yang bisa menghasilkan omset setiap bulan itu adalah produk kesehatan kita. Saya yakin dari Liftelo, dari Stames, dari Lifcal, ataupun dari Liftalk, kedepannya ada McQueen, ya, ada vitamin C, ada produk khusus untuk diabetes, dan lain-lain. Saya yakin teman-teman pasti ada yang cocok untuk mengkonsumsinya. Mulailah pada diri kita, karena kita bangun aset, teman-teman. Ya, cara yang membangun bisnis network marketing yang sebenarnya, ya, yang kita sebut dengan passive income dan lain-lain, ya. Ingat, tidak semua orang bisa jualan tumbler, tidak semua orang sejago Anda bisa jualan Liftera. Oke, kita sudah punya LHH di beberapa kota besar, ya, yang berkembang itu sudah ada 6 sampai 8 LHH. Maksimalkan lokasi LH yang ada sebagai pengundang Anda untuk melakukan terapi dulu. Pintu masuknya. Disitulah, ya, Anda mau fokus ke Tumblr, untuk ke Liftera, untuk awal, nggak ada masalah. Ya, itu untuk percepatan awal. Anda dapat duitnya dulu. Tetapi setelah itu, jangan sampai terlepaskan orang-orang yang sudah bergabung, yang sudah membeli Tumblr dan lain-lain. Ya, mungkin dia ada masalah lutut. Ya, tawarkan juga Liftal kita. Bayangin kalau semua orang sudah mulai melakukan seperti itu, ya, setiap orang konsumsi Lifcal kita. Siapa sih yang nggak butuh kalsium? Terutama yang wanita ya. Siapa sih yang nggak butuh Liftelo? Banyak orang mengatakan kepada saya juga, Pak, Liftelonya mahal, Pak. Teman-teman begini ya, kalau Anda merasa ya produk-produk itu bermanfaat, ya, itu jangan pikirkan harganya dulu. Kenapa? Pada saat Anda jatuh sakit, ya, harga semahal apapun Anda tetap bayar kok. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita mau dapatkan konsumsi produk ini secara gratis, jalankan bisnisnya. Bentuk tim yang ada, maka di situ Anda pun bisa mengkonsumsi secara gratis, teman-teman. Kalau Anda melakukan itu, tim Anda melakukan itu, anggap aja ada 100 orang aja di tim Anda, awal ya, 100 orang aja. Omsetnya setiap orang di tim Anda itu cuma setiap hari, setiap bulan belanja 1 juta aja, teman-teman. 1 juta. Masuk akal ya untuk sekeluarga ya, mau itu belanja apapun lah. Itu 100 juta loh. Omset setiap bulan tanpa ada member baru. Sadar ya, teman-teman ya. Nah, di situ bagaimana kalau teman-teman yang sudah mencapai eksklusif, dia nggak mungkin nggak buka titik barunya. Kita kan bisa buka 3 titik ya di sini. Untuk terakumulasi terus. Itu juga menghasilkan komisi loh. Omset tetap jalan. Ya. Jadi tidak semua jago rekrut, tidak semua jago jualan. Tetapi kalau sebagai user, semua orang bisa, teman-teman. Itu adalah cara duplikasi yang paling sederhana. Apabila seluruh tim Anda, mungkin Anda mengatakan kepada saya, Pak, dari 100 orang saya nggak mungkin semuanya mau konsumsi. Oke, kita ngomong 50 aja. Setengahnya aja. Itu baru 100. Kalau Anda punya 1.000 orang di tim Anda, setengahnya 500, teman-teman. 1 juta setiap orang yang dikonsumsikan untuk dirinya tanpa member baru. Anda akan mendapatkan passive income dari omset 500 juta. Kalau pada saat Anda punya 5.000 member, 50.000 member, itu sudah benar-benar freedom, teman-teman. Ya, kalau ada member baru, oke. Diajarkan lagi. Omset makin besar, passive income Anda makin besar. Jadi jangan terlalu fokus, teman-teman, untuk
mengejar peringkat dengan cara jualan berhenti, cari orang baru, jualan berhenti, karena cara itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ingat ya, cara duplikasi kita harus bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, kalau orang bergabung di industri kita atau di Living for You ya terutama, konsumsi produk itu wajib dong. Ya, saya nggak yakin dari teman-teman sekian banyak produk nggak ada yang cocok. Ya, Stames dan lain-lain. Apalagi akan berantakan. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mulai sekarang mindset kita ubah, duplikasi, bangun aset, bangun sistem. Ya, jadi jangan hanya fokus untuk alat kesehatan, pintu masuk bagus, lift untuk LHH bagus, ya, tapi jangan lupa untuk ingatkan kembali di sini kita bangun aset. Oke, teman-teman. Ya, di sini ada juga ya untuk teman-teman yang belum masuk ke Telegram, mulai dari teman-teman yang hari ini hadir. Bagi Anda merasa yang belum masuk ke Telegram, segera join saat ini juga, jangan ditunda lagi. Banyak orang suka menunda, akhirnya lupa. Ya, jadi join Telegram secepatnya, masukkan seluruh tim Anda, terutama yang aktif, untuk diwajibkan untuk bergabung di Telegram kita, dan duplikasikan kepada semua member baru Anda. Maka di situ informasi akan lengkap, informasi akan kuat, di situ kita akan bertumbuh bersama. Salam sukses mulia bersama Living for You, Life Inspiring Unity. Thank Life you, terima kasih Inspiring Unity. semuanya. Malam. Siap. Thank you Pak Dodo. Keren banget closing statement-nya. Yaitu betul sekali ya. Dengan adanya repeat order dari produk, suplemen juga, itu akan membantu perkembangan bisnis dari Broensis semua ya. Dan juga mungkin Broensis ada yang memang belum mengetahui apa saja produk Living for You. Mungkin yang baru di closing tumbler aja mungkin. Nah, silakan join ke Telegram. Di sana ada apa namanya informasi terupdate dari Living for You dan juga produk-produk konten, testimoni, YouTube-nya, acara-acara Living for You. Nah, silakan join melalui link tree yang sudah saya kirimkan ya. Di sana sangat lengkap sekali. Nah, jadi Bro NC silakan download Telegram dan join ke Telegram Living for You. Oke, Bro NC semua, untuk training pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Dodo, materinya sangat luar biasa sekali. Tentunya itu akan bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua untuk menjalankan lagi bisnis Living for You ya. Oke, Pak Dodo dan teman-teman semuanya, terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sukses mulia. All crew, stand by.